Foodies, sekarang emang zaman yang serba praktis ya. Mau makan nasi putih dengan aneka lauk, kini nggak perlu repot. Banyak warung kekinian yang menjual dalam mangkok kertas minimalis yang sering disebut rice ball. Jadi deh menu simple yang gampang dibawa ya, tapi rasanya tetap klop sama selera warga Pos 62. Nah ini nih menu rice ball pilihan makan receh yang kali ini bukan rice ball biasa pastinya. Penasaran kenapa? Yuk kita kulik bareng ya. Halo Budis, ketemu lagi dengan Isa di Makan Receh. Kali ini langsung aja saya kasih rekomendasi buat kalian buat makan makanan receh tapi cita rasa bintang 5. Karena apa? Karena chefnya udah pernah keliling dunia, udah pernah nge-chefin di hotel bintang 5. Seperti apa? Langsung aja kita samperin yuk. Yuk. Chef Rian emang sudah melalang buana nih di dunia kuliner bintang 5. Bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke Maldives dan Bahrain loh. Wah, keren ya. Tapi kemudian ia dan partnernya memutuskan untuk membuka kedai kaki 5, yakni Yukihira. Makanan receh bisa naik kelas juga nih ternyata. Mantap. Warung makan yang berfokus pada kuliner rice ball ala Jepang ini dimodifikasi dengan cita rasa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari chef sendiri kira-kira apa mau buat aku yang cocok nih? Siang ini. Ya, rekomennya apa? Ditanya dulu boleh. Suka Boleh. pedas? Suka pedas lumayan. Suka yang manis pakai behel, rambut pendek. Oh, enggak. Ini jadi salah. Kita ada di sini untuk yang rekomennya kita ada Red Devil. Red Devil. Iya, ini saus dari Sri Lanka. Kalau yang dari lokal sendiri ada nggak masakan yang lokal? Kira-kira apa? Pasti karena kita tinggal di Indonesia nih, saya bikin nih spesial. Jadi ini udon dengan rendang. Udon dengan rendang? Bisa tuh. Udon sama rendang. Wow, boleh. Selain itu? Terus kita ada juga yang dari Korea. Ini ada bulgogi. Bulgogi. Iya. Ini ada beef bulgogi itu dengan kimchi. Kimchi ya. Kimchi emang Korea kimchi banget. Kita bikin sendiri. Kimchinya bikin sendiri? Iya. Semuanya? Semuanya. Bisa tuh, pengen lihat dong bikin kimchi itu seperti apa? Nanti kita bikin. Hah? Serius nih? Aduh, bikin kimchi nih. Yuk. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kimchi ala Yukihira ini udah pasti gochujang, campuran bawang putih dan jahe, garam, dan yang paling penting tentunya sayuran. Ada beberapa jenis sayuran nih yang biasa digunakan untuk hidangan kimchi. Nah yang paling populer, sawi putih, daun bawang, dan lobak. Pertama-tama kita belah sawi putih menjadi 2 bagian. Potong hanya bagian bawahnya ya Foodies, tujuannya agar daunnya tidak hancur. Kemudian belah lagi dengan bagian sawi menjadi 2 dengan cara yang sama. Memang agak sulit sih untuk melakukan hal ini. Tapi tenang, kalau udah terbiasa pasti nggak kalah deh tuh sama oni-oni di Korea sana ya. Nah kalau Isa kira-kira bisa nggak nih Foodies? Kita lihat ya. Kita potong tengah-tengahnya. Ini Mas ya? Iya. Jangan terlalu panjang. Ya. Ini aja? Oke. Ditarik. Oke. Nah. Wih, ternyata lumayan juga nih Isa. Boleh. Nah setelah dibelah-belah nih Foodies, sawinya harus digarami terlebih dahulu. Digaramin ya, daripada didiemin mending digaramin. Oke. Nah. Tujuan digarami ini untuk bikin sayuran itu, terutama sawi nih, menjadi lentur dan tidak gampang sobek. Caranya lumuri semua bagian sawi dari batang hingga ujung daunnya secara perlahan sambil terus dibolak-balik ya, dan juga dipijat. Ini salah satu trik nih buat teman-teman kalian yang punya pasangan atau teman-teman yang kaku banget. Garamin aja, garamin biar lemas. Aduh, kalau Foodies yang digaremin lentur gak tuh? Jangan-jangan malah asin dong, Sa. Biar lemas. Nah, kalau sudah digaramin, selanjutnya diapain lagi ya? Nah ini karena memang harus ada proses fermentasi. Fermentasi kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini kita Biasanya? memang agak cukup lama. Ya. Sekitar sehari atau 12 jam. Sehari atau 12 jam? Ya. Oke. Nah, ini kita diamkan di luar di suhu ruangan. Proses selanjutnya Foodies membuat campuran kimchi. Kupas lobak dan iris memanjang, tumpuk dan potong lagi hingga membentuk stik. Sedangkan daun bawang cukup dipotong memanjang.
Setelah lobak dan daun bawangnya siap, kita tuangkan pasta gochujangnya serta campuran bawang putih dan jahe. Lalu aduk rata. Kemudian masukkan sei putih yang telah difermentasi. Nah, ini kita udah mulai Diaduk. pijit lagi juga. Dipijit lagi juga di situ. Enak ya, jadi kimchi ya dipijit terus dipijit. Sip, kalau udah diamkan kimchi selama 2 hari foodies. Nah, saya mau nyobain nih udah jadi nih. Ini sih saya nggak percaya kalau buatan sini. Ini pasti Koreaan. Korea kan? Korea kan? Enak banget loh. Ya. Ini enak banget. Saya sendiri juga udah lemes banget kayak kimchi. Aku kayaknya nggak bisa bantu deh masak-masak yang lain. Gimana kalau aku nunggu sana aja, chef yang terusin masakan yang lainnya? Boleh. Boleh ya? Setuju Dina? Oke Budis, saya nunggu sana sambil nikmatin kimchi ini. Chefnya masak masakan yang tadi kita pesan. Yuk! Wah, mumpung kimchinya udah jadi, kuy, langsung aja yuk kita bikin beef bulgoginya. Tumis bawang bombay hingga sedikit layu, lalu masukkan irisan daging sapi dan oseng-oseng hingga warnanya kecoklatan. Tuangkan saus teriyaki, aduk hingga bumbunya merata. Taburkan biji wijen dan daun bawangnya, lalu aduk kembali. Sekarang tinggal disusun di dalam kemasan. Nasi kemudian ditumbuk dengan beef bulgogi dan tentunya kimchi yang tadi udah kita bikin tuh foodies. Oh ya, jangan lupa taburi lagi dengan biji wijen ya. Yummy. Menu kedua, lanjut nih foodies, ada udon rendang. Tumis bumbu rendang dalam minyak panas hingga warnanya berubah, lalu masukkan daging sapi. Nah, kalau biasanya kan rendang menggunakan daging sapi yang dipotong dadu ya. Nah, di kedai Yukihira ini menggunakan irisan daging sapi seperti bulgogi tadi foodies. Ini supaya lebih mudah dikonsumsi. Namanya juga rice ball. Ya, kudu praktis dong ya. Oke, kita aduk rata bumbunya bersama irisan daging. Tumis hingga matang dan sebelum disajikan, udon harus direbus sebentar agar kenyal dan lentur. Tumis udon dengan bumbu rendang, lalu susun udon dalam kemasan. Tumpuk dengan daging dan sajikan bersama irisan kol. Masih ada lagi foodies. Iya, menu terakhir nih, Red Devil. Goreng ayam berbalut tepung selama beberapa menit. Nah, sambil menunggu, kita tumis bawang bombay serta paprika merah dan hijau. Jika sudah agak layu, tuangkan saus sambal ala Sri Lanka nih. Wah, dari jauh aja udah bisa tercium ya foodies aroma pedesnya. Eits, kalau bumbu sausnya nih, rahasia perusahaan katanya. Oke deh, setelah bumbu matang, kita masukkan ayam goreng tepungnya. Aduk sebentar hingga bumbunya rata, terus susun di dalam kemasan bersama nasi hangat. Jangan lupa minta disiram saus Red Devil-nya ya foodies. Lazis. Nih dapat bonus nih sambil nungguin tadi Hasana Blue Tea. Hasana Blue Tea. Warnanya sih emang blue. Tea-nya berarti teh. Coba kita deh. Sering banget nih rasanya, tapi apa ya? Bukan nama-nama canggih gini loh. Ini kalau nggak salah jahe yang udah di kekinian, itu enak banget, seger. Ih, segernya pas banget nih sebagai pembuka menu kali ini foodies. Foodies, kita makan lagi beef bulgoginya. Enak banget, manisnya pas. Namanya orang Indonesia kan, walaupun ditutupin Korea sama Jepang-Jepangan, tetap aja dikulik, diambil dalamnya nasi. Kalau belum makan nasi kan belum makan kalau kata orang kita. Buat yang doyan manis, menu yang satu ini pasti cocok banget di lidah kalian. Perpaduan manis gurih dari saus bulgogi dengan asam pedas kimchinya nyatu banget foodies.
Meski sedikit berlemak, tapi dagingnya empuk loh. Cocok nih dinikmati dengan lembutnya nasi hangat kayak begini. Wih, serasa lagi di Korea nggak sih nih? Foodies, tadi kan bulgoginya udah kita cobain. Sekarang kita nyobain yang Red Devil dengan memakai cabai-cabian dari Sri Lanka. Sri yang langka. Wah, iya betul. Bener-bener devil nih. Cuma dasar umum. Khusus. Minta bijinya dong buat saya tanam nih, cabai dari Sri Lanka. Kalau mana yang satu ini sih, devilnya bener-bener devil nih. Ada sensasi menggigit di akhir saat ditelan foodies. Dan uniknya, meski nggak dominan, tapi ada sensasi rasa manis juga dari sausnya. Wah, mantap ya. Meski sudah ditumis bersama bumbu, tepung kulit ayamnya tuh masih kerasa garing. Ditambah dengan bawang bombay dan paprika yang ditumis setengah layu. Wih, jempolan foodies rasanya. Sementara itu, menu ketiga nggak kalah unik nih foodies ya, udon rendang. Kapan lagi bisa ngerasain sensasi makan rendang pakai udon? Apa udon pakai rendang ya? Ya. Boleh lah nih. Sensasi baru di lidah saya nih. Ya, biasanya kan saya makannya bakmi Jogja, mie Aceh. Rendangnya sengaja dibikin tipis. Dan strukturnya panjang, menyamain udonnya. Mungkin biar bisa diangkat barengan. Gokil loh. Ya kepikiran ya, udon campur rendang. Udon yang kenyal dan cenderung hambar ternyata cocok foodies dinikmati dengan bumbu rendang yang cenderung berat dan kaya akan rempah ya. Apalagi dibarengi dengan potongan kol yang garing. Wih, lazis. Meski kering, tapi bumbunya yang berlimpah ini bikin udon terbalut rata sama bumbu rendangnya. Juara foodies. Nah, ini nih baru jalan-jalan ala makan receh ya. Biar kedainya kaki 5, tapi soal rasa jelas bintang 5 dong. Oke, Bris. Saya mau menghabiskan makanan ini tadi. Oke? Sampai ketemu lagi di Makan Receh, menu receh, tapi rasanya tidak recehan.